Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lim Angelita Rafika dari kelas 12 Abraham, absen 17. Hari ini saya akan membawakan suatu firman dengan tema kebahagiaan versi Tuhan Yesus yang terambil dalam Matius 5 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, judulnya Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Amin. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. Kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, dan hauslah yang disebut berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata berkat memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita tergantung pada Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan pada yang pertama, kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Yang kedua, kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Yang ketiga, sikap lemah lembut. Yang keempat, murah hati. Yang kelima, menjaga kesucian. Dan yang keenam, pembawa damai. Untuk melakukan semua hal di atas, dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai surga diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari firman ini yaitu, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikut Dia. Kita diundang oleh Dia untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan.
Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia. Seperti kasih Bapa yang turun dalam hidup kita, yang diberikan pada kita sebagai anugerah, dan dapat kita mulai untuk memberi apa yang sudah diberi Bapa di surga ke sesama di sekitar kita. Sekian firman dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.